Don't wanna worry about a thing. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau membahas film berjudul Another Round, atau di negara aslinya adalah Druk. Ini adalah sebuah film drama komedi Denmark tahun 2020, garapan Thomas Vinterberg, yang memenangkan penghargaan sebagai Best International Feature Film pada Oscar 2021, serta dibintangi oleh sang kanibal tampan kesayangan kita semua, yaitu Abang Mads Mikkelsen. Mungkin ide film komedi satir ini berawal dari kebiasaan warga Denmark dalam mengkonsumsi alkohol. Dan mirisnya, dalam statistik yang dibuat oleh University of Washington mencatat kalau negara ini memiliki peringkat yang tinggi tentang jumlah anak di bawah umur yang memiliki kebiasaan untuk meminum miras karena mereka sudah bisa membelinya di umur 16 tahun. Jadi singkatnya, film ini bercerita tentang 4 orang guru yang bereksperimen tentang konsumsi miras dengan tujuan untuk memicu produktivitas seseorang. Namun mereka tidak menyadari jika tindakan ini menjadi awal dari munculnya masalah yang jauh lebih pelik. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan scene di mana ada sekelompok remaja sedang bersukacita sambil mabuk-mabukan. Dari melakukan lomba lari di pinggir danau sampai bergembira di tengah kota. Namun terlihat kalau kelakuan para remaja ini semakin liar hingga memborgol petugas di dalam bis. Lalu film Druk pun dimulai. Setelah itu adegan berganti ke sebuah sekolah di mana para guru sedang membahas kenakalan remaja sebelumnya. Dan sang kepala sekolah pun memberikan pendapat kalau harus memperketat peraturan sekolah. Kemudian kita pun akan berkenalan dengan sang tokoh utama, yaitu Martin. Dia adalah seorang guru sejarah di sekolah tersebut. Namun pria ini terlihat kaku dan kurang bersemangat dalam mengajar. Bahkan saat pelajaran sedang berlangsung, ada salah satu muridnya yang memutuskan untuk keluar karena merasa hanya membuang waktu di sana. Ada pula Tommy sebagai guru olahraga, lalu Peter sebagai guru musik, serta Nikolai yang mengajar psikologi, di mana mereka semua terlihat mempunyai masalah yang kurang lebih sama di dalam mengajar. Kehidupan membosankan Martin pun berlanjut di lingkup keluarganya. Bahkan bisa dibilang kalau sang istri yang bernama Annika kurang memperhatikan Martin, sehingga hubungan mereka tidak harmonis. Lalu saat kembali di sekolah, sang kepala sekolah memberitahu kalau ada beberapa wali murid yang ingin bertemu dengan Martin, di mana mereka tengah berkumpul untuk membahas cara mengajar guru tersebut karena dianggap tidak peduli dan kurang mampu untuk membimbing murid-muridnya, hingga nilai rata-rata mereka kurang memuaskan. Karena hal ini, Martin berjanji untuk mencari solusi, bahkan jika perlu dia bersedia akan mencari guru pengganti untuk kelasnya. Setelah itu, saat hari sudah gelap, dia pun makan malam dengan ketiga teman kerjanya di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun Nikolai yang ke-40 tahun. Namun di saat memesan minuman, Martin menolak untuk minum alkohol dengan alasan kalau besok dia harus lebih fokus untuk mengajar. Namun gak lama, Nikolai bercerita tentang sebuah teori dari seorang psikiater asal Norwegia yang bernama Finn Skarderud, di mana dia menjabarkan
kalau manusia akan lebih produktif dan kreatif jika bisa mempertahankan kadar alkohol sebesar 0,05% di dalam tubuhnya. Walaupun banyak juga yang mengklaim dan mensalahartikan teori ini sebagai ajakan untuk terus meminum alkohol. Dikarenakan efek dari meneguk cairan itu dapat membuat orang berpikir lebih tenang dan percaya diri. Sesaat setelah mendengarnya, mereka pun berpendapat kalau Martin harus mencoba hal tersebut. Sebab mereka tahu tentang masalah mengajar yang dialami pria ini. Namun Martin berusaha untuk menanggapinya dengan santai. Tapi setelah meminum sedikit wine, pria ini pun malah mencurahkan masalah pribadinya, di mana dia dan Anika sudah tidak harmonis sebab sang istri kerap bekerja di malam hari. Teman-temannya pun berusaha untuk menghibur, lalu membahas kehidupan masa lalu Martin, di mana dia pernah berusaha untuk menjadi penari balet jazz profesional. Kemudian esoknya, tanpa disangka, Martin pun menjadi orang pertama yang mempraktekkan teori Scar de Root dengan diam-diam meminum alkohol sebelum mengajar. Dan hal ini membuatnya sedikit rileks di dalam kelas. Kemudian karena takut untuk berkendara pulang dalam keadaan mabuk, Nikolai pun memberi tumpangan. Tapi dia malah memanggil teman yang lain untuk mendiskusikan hal yang dilakukan Martin. Dan tanpa diduga, mereka sepakat untuk membuat riset tentang teori Scar de Root dengan mencoba mempertahankan kadar alkohol sebesar 0,05% di tubuh mereka. Di mana hal ini setara dengan hanya minum 1 gelas wine atau champagne. Lalu esoknya, mereka semua mencoba teori tersebut. Kali ini Martin mengajar dengan lebih santai dan percaya diri, hingga semua muridnya terlihat antusias. Lalu hal ini juga terjadi kepada Peter yang lebih kreatif dalam mengajar. Serta Tommy pun menjadi lebih tegas dan bersemangat saat melatih muridnya di lapangan. Kehidupan rumah tangga Marty pun terlihat lebih hidup, hingga sang istri sedikit bingung dengan perubahan sang suami yang tiba-tiba mengajaknya untuk liburan sekeluarga dengan bermain keno. Padahal sudah 8 tahun mereka tidak melakukan hal tersebut. Tapi suatu hari saat di sekolah, Tommy terlihat cemas sebab ada petugas yang sedang memeriksa ruang penyimpanan alat olahraga dan menemukan beberapa botol minuman. Hal ini pun langsung dibawa ke rapat guru, di mana sang kepala sekolah memperingatkan kalau dia akan menindak tegas siapapun yang menaruh botol minuman tersebut. Lalu keempat sahabat ini kembali berkumpul dan membahas tentang hal yang terjadi, di mana Tommy meminta maaf karena kurang berhati-hati. Tapi Martin juga bercerita tentang pengalamannya, di mana dia merasa lebih hidup dan percaya diri dalam mengajar. Jadi karena hal tersebut, mereka semua berniat melanjutkan risetnya dengan tetap mengkonsumsi alkohol dalam batas tertentu. Esoknya, Martin pun memulai hari dengan kembali mengkonsumsi miras. Namun sepertinya, kali ini dia sedikit melewati batas dan tanpa sadar, kadar alkohol di badannya sudah mencapai 1,2%. Karena itulah, dia pergi ke sekolah dengan taksi. Bahkan saat di pantry, tingkahnya sedikit aneh, hingga dia tanpa sengaja menabrak dinding. Tommy yang melihat pun langsung menolong dan mencoba mengobati. Dan lagi-lagi di saat mengajar, Martin terlihat lebih bersemangat untuk memotivasi para muridnya. Hingga suasana kelas menjadi ramai. Nikolai yang melihat perubahan ini pun merasa senang. Tapi saat dia bertanya tentang kadar alkohol yang dikonsumsi Martin, pria ini berbohong dengan berkata kalau dia hanya minum hingga mencapai 0,1% saja. Karena hal tersebut, Nikolai jadi bersemangat untuk mengikuti jejak temannya, sehingga dia turut mengkonsumsi miras hingga mencapai kadar 0,9%. Di sisi lain, tim sepak bola Tommy pun terlihat akan bertanding, dan tanpa diduga, karena tengah mabuk, dia dapat lebih tegas untuk memberikan semangat kepada timnya, sehingga mereka dapat memenangkan pertandingan tersebut. Lalu pada suatu hari, saat di sekolah, tanpa sengaja Peter memergoki salah satu muridnya yang sedang bersedih. Anak ini bernama Sebastian, dan saat ditanya, dia menjawab kalau tengah depresi karena takut untuk mengikuti ujian, sebab pernah gagal sekali. Jadi kalau tidak lulus, dia akan mengulang setahun lagi.
Namun bukannya menyemangati sang murid untuk belajar lebih giat, Peter malah memberi saran agar Sebastian sedikit meminum alkohol jika nanti mau belajar atau sebelum ujian. Dengan alasan untuk melonggarkan syaraf otaknya dan menambah kepercayaan diri sang murid. Lalu scene berganti, di mana Martin sedang liburan bersama keluarganya ke tengah hutan menggunakan keno. Dia pun menikmati kebersamaan di sana, karena mungkin saja mereka jarang menghabiskan waktu. Bahkan saat memadu kasih dengan Annika, wanita ini malah menangis dan berkata kalau sudah lama tidak menikmati keperkasaan sang suami. Kemudian adegan pindah di mana mereka semua sedang berkumpul di rumah Nikolai. Dia pun memberi saran agar mencoba minum sampai batas ketahanan tubuh masing-masing dengan alasan penelitian. Apalagi sang istri akan pergi ke tempat orang tuanya untuk beberapa hari. Jadi bisa dibilang kalau keadaan di rumahnya akan aman untuk mabuk sampai pingsan. Nikolai pun mulai meracik minuman bernama Sazerac. Kemudian sedikit melanjutkan penelitiannya. Marty pun terlihat menolak ide ini dan berniat untuk pulang. Tapi dia pun akhirnya tergoda untuk mencicipi minuman keras tersebut. FYI sedikit info ya, Sazerac adalah variasi koktail dari New Orleans. Secara tradisional, minuman ini merupakan gabungan dari cognac atau whisky dicampur absinthe, Feychaud bitters, dan gula. Serta terdapat klaim kalau ini adalah koktail tertua di Amerika. Walaupun banyak para sejarawan yang membantah hal tersebut. Ya, kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau ingin mencoba resep pembuatannya, monggo tanya aja ke Mbak Manis yang satu ini ya. Lalu mereka mulai menikmati efek dari miras tersebut. Kemudian menari dengan sesuka hati. Gelas demi gelas pun telah mereka teguk. Hingga kadar alkohol dalam tubuh mereka mencapai 1,8%. Namun setelah itu, para pemabuk ini malah pergi berbelanja. Sebab istri Nikolai berpesan untuk membeli sebuah ikan koi segar. Tapi saat pergi ke supermarket, ternyata stoknya sedang habis. Tapi mereka malah memutuskan untuk pergi memancing di laut. Tapi ya yang namanya lagi mabuk, apapun yang mereka lakukan sudah pasti akan sia-sia. Kemudian saat malam, mereka pergi ke sebuah bar, lalu melanjutkan aktivitas minumnya, hingga berpesta pora semalaman. Setelah itu keempat pemabuk ini mencoba untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Nikolai dengan susah payah pergi ke kamarnya untuk istirahat. Namun tanpa disangka, dia malah mengompol dan membuat sang istri marah besar. Hingga berkata kalau dia akan pergi ke tempat adiknya sampai sang suami dapat membereskan semua kekacauan di rumah itu. Martin pun kurang lebih bernasib sama. Bahkan dia ditemukan tertidur lelap di depan rumah tetangganya dengan kepala yang berdarah. Dan gak lama, anak laki-lakinya pun datang lalu membantu sang ayah untuk pulang ke rumah. Lalu keesokan hari, di saat Martin sudah sadar, Annika pun meminta penjelasan tentang hal yang telah terjadi. Namun dia malah bilang kalau kemarin hanya sedang sedikit mabuk. Hal ini membuat sang istri kesal, lalu menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian mencoba membicarakan masalah yang ada. Di mana mereka sudah jarang untuk berkomunikasi karena kesibukannya masing-masing. Namun Annika malah menyalahkan sifat tertutup sang suami dan berkata kalau dia seperti sudah tidak mengenalinya lagi. Dan hal ini langsung menyulut emosi Martin hingga dia pun pergi dari rumah itu. Lalu dia kembali mabuk-mabukan bersama ketiga temannya. Di mana hal ini berujung menjadi candu. Tapi akhirnya mereka menyadari kalau alkohol telah merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar, hingga memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitian tentang teori Scar de Root. Adegan pun berganti, di mana Martin dan temannya telah menata hidupnya kembali. Namun saat rapat guru, sang kepala sekolah kembali mendapat laporan tentang pengajar yang kerap mengkonsumsi alkohol di siang hari. Dan tanpa diduga, Tommy datang dalam keadaan mabuk, di mana hal ini membuat teman-temannya cemas karena merasa kalau ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Lalu Martin pun membantunya pulang ke rumah. Dan karena hal tersebut, Tommy mendapat teguran dari pihak sekolah, kemudian dirumahkan.
Dari sini bisa kita lihat kalau efek candu alkohol memiliki dampak yang berbeda kepada setiap orang, di mana Tommy menjadi orang yang lebih rentan dan sulit untuk bangkit kembali dari ketergantungannya. Adegan pun berganti dengan Martin yang akan bertemu dengan Annika di restoran dengan tujuan untuk membicarakan acara ulang tahun anak mereka. Sebab pasangan ini ternyata telah berpisah. Tapi Martin pun juga menceritakan perasaannya dengan bilang kalau dia merindukan kehadiran Annika dan meminta maaf akan hal yang telah terjadi. Tapi wanita ini masih belum bisa menerima permintaan maaf tersebut, lalu pergi dari sana. Kita kembali ke sekolah, di mana Martin memberikan wejangan terakhirnya sebelum para murid mengikuti ujian. Dan terlihat mereka semua tampak siap dan puas dengan apa yang telah dibimbing oleh sang guru. Sehingga hal ini membuat Martin lega. Lalu di sisi lain, Peter terlihat khawatir dengan keadaan Sebastian dikarenakan anak ini tampak tegang dan tidak siap untuk mengikuti ujian lisan. Oleh karena itu, dengan terpaksa dia pun memberikan minuman beralkohol agar muridnya lebih santai. Bahkan saat ujian sedang berlangsung, dia kembali menyuruh sang murid untuk kembali minum. Tapi setelah itu terlihat kalau Sebastian dapat lebih santai mengikuti ujian lisan tersebut. Kita pun kembali kepada Tommy, di mana dia akan pergi berlayar bersama anjingnya. Namun gak lama, kita akan melihat kalau kapal yang dia naiki tengah terombang-ambing di laut. Setelah itu, scene berpindah ke sekolah, di mana para siswa sedang bergembira karena telah lulus ujian. Tak lupa, Sebastian pun turut larut dalam hal ini dan berterima kasih atas dukungan gurunya. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Nikolai datang menghampiri Martin membawa kabar buruk. Sebab tanpa diduga, Tommy telah meninggal dengan bunuh diri akibat depresi yang dialaminya. Dikarenakan pria ini mengalami kegagalan rumah tangga dan bisa dibilang kalau karirnya sedang hancur. Apalagi hal ini diperburuk dengan kecanduan alkoholnya, hingga dia makin terjerumus dalam keputusasaan. Para teman dan kerabat pun dengan sedih mengantar kepergian pria tersebut. Hingga tim sepak bolanya turut melepas kepergian sang pelatih dengan menyanyikan lagu dari negara Denmark sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu mereka bertiga kembali berkumpul di restoran saat dahulu merayakan ulang tahun Nikolai dengan tujuan untuk mengenang Tommy. Dan gak lama, tiba-tiba Martin menerima pesan dari Annika yang mengatakan kalau dia juga merindukan Martin. Dia pun membalas pesan tersebut dengan bilang kalau ingin bersatu kembali. Dan Annika pun setuju dengan hal itu. Lalu nggak lama, terlihat ada pawai kelulusan dari para murid yang telah lulus. Mereka pun datang menghampirinya. Lalu bersukacita, tertawa bersama, sambil meminum miras di pinggir dermaga. Bahkan mereka berkelakar dengan memborgol sang kepala sekolah di sebuah pagar. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba Martin melampiaskan kegembiraan ini dengan menari. Dan kita pun akan disuguhkan sebuah scene di mana pria ini akan melakukan jazz ballet. FYI sedikit info ya, di dalam kehidupan nyata, ternyata Mads Mikkelsen adalah seorang penari jazz profesional. Karena itulah dia terlihat luas dalam menari dan tidak memakai pemeran pengganti. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, nggak nyangka loh kalau film ini cukup memacu emosi dengan tema yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Namun kalian pasti nggak akan kecewa untuk menontonnya. Walaupun di sini Om Mads Mikkelsen kembali berperan sebagai seorang guru biasa. Tapi di Denmark, film ini berhasil meraup penghasilan tertinggi selama 7 tahun terakhir. Padahal Another Round tayang perdana di bulan September tahun 2020 di masa pandemi sedang berlangsung. Bahkan mendapatkan keuntungan sebesar lebih dari $4 juta dari penayangan global.
Namun di balik kesuksesan film ini, tersimpan sebuah cerita pilu. Sebab gagasan ide ceritanya berawal dari anak perempuan sang sutradara yang bernama Ida Vintenberg. Dan rencananya, Another Round akan menjadi debut pertama sang aktris muda yang masih berusia 19 tahun ini, di mana dia akan beradu akting dengan Mads Mikkelsen. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Sebab 4 hari sebelum remaja ini akan memulai proses syuting, Thomas mendapat kabar kalau putrinya telah meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Hal ini tentu membuat sang sutradara terguncang. Namun di sisi lain, dia nggak ingin mengecewakan mimpi sang anak dan memutuskan untuk menyelesaikan film tersebut. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.